Berita utama sepak bola hari ini. Peluang Indonesia kian tipis usai Uni Emirat Arab resmi negosiasi dengan Iran. Usai Rizky Ridho, kini John Hartman resmi keluarkan Donitri Pamungkas dari daftar skuad Timnas Indonesia. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar Timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Peluang Indonesia kian tipis usai Uni Emirat Arab resmi negosiasi dengan Iran. Presiden Federasi Uni Emirat Arab dikabarkan melakukan pertemuan penting dengan Federasi Sepak Bola Iran dalam sebuah agenda yang langsung menyita perhatian publik Asia. Karena dalam pertemuan tersebut muncul dorongan agar jatah yang berpotensi ditinggalkan Iran tidak diarahkan kepada Indonesia, melainkan diberikan kepada Uni Emirat Arab sebagai pihak yang dinilai lebih siap secara kompetitif dan struktural. Dalam penyampaiannya, Hamdan bin Mubarak menegaskan sikap yang cukup tegas, di mana ia mempertanyakan dasar pertimbangan yang mengarah kepada Indonesia, sekaligus mendorong agar keputusan tersebut dikaji ulang dengan pendekatan yang lebih rasional dan berbasis kesiapan tim. Pernyataan ini kemudian berkembang menjadi perbincangan luas, karena dianggap sebagai bentuk penolakan terbuka terhadap peluang Indonesia, sementara di sisi lain memunculkan reaksi publik yang menilai bahwa setiap peluang yang muncul selalu diikuti dengan hambatan baru yang datang dari berbagai arah. Seluruh dinamika ini pada dasarnya berawal dari satu narasi yang langsung mengguncang perhatian publik ketika muncul kabar bahwa Federasi Sepak Bola Iran menyampaikan pesan kepada FIFA mengenai kemungkinan memberikan slot mereka kepada Indonesia apabila tidak dapat berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026. Narasi tersebut menyebar dengan sangat cepat, memicu gelombang optimisme yang luar biasa karena bagi banyak pihak, peluang seperti ini hampir tidak pernah terjadi dalam sejarah perjalanan sepak bola nasional. Harapan yang selama ini dibangun melalui proses panjang seakan menemukan jalan pintas yang tiba-tiba terbuka, sehingga reaksi publik pun tidak terbendung, mulai dari euforia hingga keyakinan bahwa momentum besar sedang berada di depan mata. Namun dalam konteks sistem sepak bola internasional, realitas tidak sesederhana itu, karena tidak ada mekanisme resmi yang memungkinkan satu negara untuk secara langsung menyerahkan slot kepada negara lain tanpa melalui proses kompetitif yang telah ditetapkan. Di titik inilah ketegangan mulai muncul ketika AFC mengambil sikap tegas dengan menolak narasi tersebut dan menegaskan bahwa setiap slot harus ditentukan melalui mekanisme yang adil, yaitu melalui playoff. Penegasan ini bukan sekadar respon spontan, tetapi bagian dari upaya menjaga integritas kompetisi agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip yang telah disepakati bersama, sehingga tidak ada celah bagi keputusan yang bersifat sepihak atau dipengaruhi oleh faktor di luar olahraga. Ketika wacana playoff mulai menguat, peta persaingan pun berubah secara signifikan. Karena peluang yang sebelumnya terlihat eksklusif bagi Indonesia kini terbuka bagi negara lain yang merasa memiliki kapasitas untuk bersaing. Termasuk Uni Emirat Arab yang langsung menunjukkan reaksi paling agresif. Mereka tidak hanya menolak kemungkinan Indonesia mendapatkan slot tersebut, tetapi juga mulai melakukan langkah strategis untuk memperkuat posisi mereka, baik melalui pernyataan publik maupun melalui komunikasi langsung dengan pihak terkait. Dalam sudut pandang mereka, jika memang ada slot yang harus diperebutkan, maka itu seharusnya jatuh kepada tim yang memiliki kesiapan paling matang, bukan kepada pihak yang muncul karena dinamika situasi yang tidak biasa. Langkah pertemuan antara pihak Uni Emirat Arab dan Iran menjadi titik krusial dalam perkembangan ini, karena meskipun secara regulasi Iran tidak memiliki kewenangan untuk menunjuk pengganti, rekomendasi yang diberikan tetap memiliki nilai politis yang dapat mempengaruhi arah keputusan. Dalam praktiknya, dukungan semacam ini seringkali menjadi bahan pertimbangan tambahan, terutama ketika keputusan harus diambil dalam situasi yang tidak sepenuhnya diatur secara rinci oleh regulasi yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika yang terjadi tidak hanya berkutat pada aspek teknis, tetapi juga melibatkan pertimbangan strategis yang lebih luas. Di sisi lain, posisi Indonesia menjadi semakin kompleks, karena berada di tengah tarik-menarik kepentingan yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan, di mana harapan yang sempat menguat harus berhadapan dengan realitas bahwa ada banyak pihak lain yang memiliki kepentingan serupa, bahkan mungkin lebih siap dalam beberapa aspek. Reaksi publik pun mencerminkan dinamika ini, di mana antusiasme yang tinggi perlahan diiringi dengan kesadaran bahwa perjalanan menuju peluang tersebut tidak akan berjalan mulus, melainkan penuh dengan tantangan yang datang silih berganti. Jika ditinjau lebih dalam, situasi ini mencerminkan bagaimana sepak bola internasional tidak hanya ditentukan oleh performa di lapangan, tetapi juga oleh interaksi berbagai kepentingan yang saling mempengaruhi, mulai dari federasi, organisasi regional, hingga badan dunia yang memiliki kewenangan tertinggi. Setiap keputusan yang diambil tidak pernah berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan berbagai pertimbangan, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis.
Seluruh perhatian kembali tertuju kepada FIFA sebagai pihak yang memiliki otoritas akhir dalam menentukan arah keputusan, apakah akan mengikuti jalur kompetitif melalui playoff atau mempertimbangkan skenario lain yang lebih cepat. Apapun pilihan yang diambil, dampaknya akan sangat besar, tidak hanya bagi tim yang terlibat, tetapi juga bagi persepsi terhadap keadilan dan integritas kompetisi di tingkat global. Dalam situasi seperti ini, yang menjadi penentu bukan hanya siapa yang paling siap secara teknis, tetapi juga siapa yang mampu menavigasi kompleksitas dinamika yang terjadi dengan strategi yang tepat. Pada tahap selanjutnya, arah pembahasan mulai bergerak ke dimensi yang lebih luas, yaitu bagaimana dinamika ini membentuk persepsi global terhadap posisi Indonesia dalam peta sepak bola internasional. Karena ketika sebuah nama terus muncul dalam berbagai skenario penting, baik sebagai kandidat maupun sebagai pihak yang diperdebatkan, hal itu secara tidak langsung menunjukkan bahwa keberadaan Indonesia sudah mulai diperhitungkan. Bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan sebagai entitas yang memiliki relevansi dalam diskursus besar. Dalam konteks ini, setiap respons yang muncul, baik dukungan maupun penolakan, sebenarnya menjadi indikator bahwa Indonesia telah masuk ke dalam radar perhatian, sehingga setiap langkah yang diambil ke depan akan memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Di sisi lain, dinamika yang berkembang juga memperlihatkan bagaimana kecepatan dalam mengambil langkah strategis menjadi faktor yang sangat menentukan. Karena dalam situasi yang belum memiliki keputusan final, ruang untuk mempengaruhi arah kebijakan masih terbuka lebar, sehingga setiap pihak berusaha memanfaatkan momentum dengan cara masing-masing. Ada yang memilih jalur komunikasi langsung, ada yang membangun opini publik, dan ada pula yang menekankan pada aspek regulasi untuk memperkuat posisi mereka. Semua pendekatan ini berjalan secara paralel, menciptakan sebuah arena persaingan yang tidak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga di luar lapangan, di mana setiap keputusan kecil dapat memberikan efek domino yang besar. Lebih jauh lagi, penting untuk memahami bahwa dalam kondisi seperti ini, stabilitas internal menjadi kunci bagi setiap tim yang terlibat. Karena di tengah berbagai spekulasi dan tekanan eksternal, fokus terhadap persiapan tidak boleh terganggu, sehingga tim tetap berada dalam jalur yang telah direncanakan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika ekspektasi publik meningkat secara drastis, karena setiap perkembangan berita dapat mempengaruhi suasana psikologis, baik bagi pemain maupun bagi seluruh elemen yang terlibat. Oleh karena itu, kemampuan untuk menjaga konsentrasi dan tidak terpengaruh oleh dinamika di luar menjadi salah satu faktor yang menentukan kesiapan sebenarnya. Kemudian, jika melihat dari perspektif yang lebih strategis, situasi ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk mengevaluasi kembali pendekatan yang selama ini digunakan dalam membangun kekuatan tim nasional. Karena terlepas dari hasil akhir yang akan diputuskan, pengalaman menghadapi situasi dengan kompleksitas tinggi seperti ini memberikan pelajaran berharga. Menghadapi situasi dengan kompleksitas tinggi seperti ini memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya kesiapan di berbagai aspek, mulai dari teknis, administratif, hingga komunikasi. Setiap detail menjadi penting karena dalam level kompetisi yang semakin ketat, perbedaan kecil dapat menjadi penentu antara keberhasilan dan kegagalan. Selain itu, dinamika ini juga menunjukkan bahwa dalam sepak bola modern, batas antara aspek olahraga dan non-olahraga semakin tipis, karena keputusan yang diambil seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar permainan itu sendiri, sehingga pemahaman terhadap konteks yang lebih luas menjadi sangat penting bagi setiap pihak yang terlibat. Saya Rizky Ridho, kini John Hartman resmi keluarkan Donitri Pamungkas dari daftar skuad Timnas Indonesia. Keputusan mengejutkan kembali datang dari pelatih Timnas Indonesia, di mana setelah sebelumnya nama Rizky Ridho menjadi sorotan karena tidak masuk dalam daftar awal, kini giliran Donitri Pamungkas yang turut tersisih dari skuad sementara yang dipersiapkan menuju Piala AFF 2026, sebuah dinamika yang langsung memancing perhatian publik karena menyu Piala AFF 2026. Sebuah dinamika yang langsung memancing perhatian publik karena menyangkut pemain-pemain yang selama ini dianggap sebagai bagian penting dari kerangka utama tim nasional. Dalam surat resmi tertanggal 22 April 2026, PSSI mengirimkan pemberitahuan kepada manajemen Persija Jakarta terkait pemanggilan pemain untuk mengikuti pemusatan latihan yang akan digelar pada tanggal 26 hingga 30 Mei 2026 di Jakarta, sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen Piala AFF 2026 di Jakarta. Sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen Piala AFF 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dalam surat tersebut, hanya 4 nama dari Persija Jakarta yang dipanggil, yaitu Excel Runtukahu, Fajar Faturrahman, Sen Patinama, dan Witan Sulaiman, sementara nama-nama lain yang selama ini lebih dikenal publik justru tidak tercantum
menciptakan tanda tanya besar mengenai arah kebijakan yang diambil oleh pelatih kepala. Konfirmasi pun datang dari manajer Persija Jakarta yang menyampaikan bahwa benar terdapat pemanggilan terhadap 4 pemain tersebut untuk bergabung dengan tim nasional. Sekaligus menguatkan bahwa keputusan ini bukan sekadar spekulasi, melainkan bagian dari rencana resmi yang telah disusun oleh federasi dan tim pelatih. Dalam pernyataan yang disampaikan secara langsung, pihak manajemen menegaskan bahwa pemanggilan tersebut memang terjadi, sehingga memperjelas bahwa tidak adanya beberapa nama besar bukanlah kesalahan administratif, melainkan keputusan teknis yang disengaja. Dari sini, perhatian publik kemudian bergeser pada pertanyaan yang lebih besar, yaitu alasan dibalik tidak dipanggilnya pemain seperti Rizky Ridho, Jordi Amat, Donitri Pamungkas, hingga Mauro Zylstra yang selama ini dikenal sebagai bagian dari kekuatan utama timnas Indonesia dalam berbagai ajang sebelumnya. Analisis pun mulai berkembang, dengan setidaknya terdapat 2 kemungkinan pendekatan yang diambil oleh pelatih kepala dalam menyusun komposisi tim untuk Piala AFF 2026. Pendekatan pertama mengarah pada keputusan untuk tidak menggunakan skuad utama secara penuh, melainkan memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang selama ini belum mendapatkan menit bermain yang cukup di level internasional, terutama mereka yang tidak tampil dalam FIFA Series 2026 pada bulan Maret. Dalam skenario ini, turnamen Piala AFF dijadikan sebagai ajang pembuktian bagi pemain lapis kedua, sekaligus sebagai sarana memperluas kedalaman skuad yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Pendekatan kedua mengarah pada strategi berbeda, di mana pemain-pemain inti seperti Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Donitri Pamungkas kemungkinan tidak diwajibkan mengikuti pemusatan latihan awal, karena kualitas mereka sudah dikenal dan telah diamati secara langsung oleh pelatih dalam berbagai pertandingan sebelumnya, sehingga mereka berpotensi langsung dimasukkan ke dalam daftar akhir untuk agenda yang lebih besar seperti FIFA Matchday bulan Juni dan juga Piala AFF itu sendiri. Di tengah berbagai spekulasi tersebut, publik mulai melihat bahwa keputusan ini bukan semata-mata tentang siapa yang lebih baik, tetapi lebih kepada bagaimana pelatih membangun keseimbangan dalam tim, antara pengalaman dan regenerasi, antara pemain yang sudah mapan dengan mereka yang masih membutuhkan panggung untuk berkembang. Hal ini menjadi semakin menarik karena dalam turnamen seperti Piala AFF, faktor kedalaman skuad seringkali menjadi penentu, mengingat jadwal pertandingan yang padat dan kebutuhan untuk melakukan rotasi tanpa mengurangi kualitas permainan. Dengan demikian, keputusan untuk tidak memanggil beberapa pemain kunci dalam tahap awal tidak serta-merta berarti mereka tersingkir sepenuhnya, melainkan bisa menjadi bagian dari strategi jangka pendek yang memiliki tujuan jangka panjang. Sementara itu, perkembangan lain juga datang dari klub Persib Bandung, di mana 3 pemain mereka mendapatkan panggilan untuk bergabung dalam pemusatan latihan yang sama, berdasarkan surat resmi bernomor 1819/AGB/317/4 Romawi/2026. 3 pemain tersebut adalah Mark Klok, Dom Haye, dan Sadil Ramdhani, yang masing-masing memiliki latar belakang dan peran berbeda dalam tim, namun kini mendapatkan kesempatan untuk kembali menunjukkan kualitas mereka di level internasional. Dalam isi surat yang disampaikan oleh pihak federasi, ditegaskan bahwa tim nasional sepak bola Indonesia akan mengikuti turnamen ASEAN Hyundai Cup 2026 dan sebagai bagian dari persiapan, akan dilakukan pemusatan latihan di Jakarta dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Bagi ketiga pemain tersebut, pemanggilan ini memiliki makna tersendiri karena menjadi kesempatan pertama mereka untuk kembali bergabung dengan tim nasional pada tahun ini setelah sebelumnya tidak terlibat dalam FIFA Series 2026 pada bulan Maret. Situasi ini membuka ruang bagi mereka untuk membuktikan diri, menunjukkan bahwa mereka masih layak menjadi bagian dari skuad utama, sekaligus bersaing dengan pemain lain yang juga memiliki ambisi yang sama. Dalam konteks ini, pemusatan latihan tidak hanya menjadi ajang persiapan, tetapi juga menjadi arena seleksi yang menentukan siapa saja yang akan mendapatkan tempat dalam skuad final. Pihak federasi juga menegaskan bahwa seluruh pemain diharapkan sudah berkumpul di Jakarta pada tanggal 26 Mei 2026, sehingga seluruh rangkaian program dapat berjalan sesuai rencana. Pemusatan latihan ini dirancang sebagai instrumen penilaian yang komprehensif, di mana setiap pemain akan dievaluasi berdasarkan kemampuan teknis, pemahaman taktik, serta performa dalam pertandingan internal yang disimulasikan selama periode latihan berlangsung. Dengan pendekatan seperti ini, pelatih memiliki kesempatan untuk melihat langsung bagaimana pemain beradaptasi dengan sistem yang diterapkan, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan rekan satu tim dalam situasi pertandingan yang sesungguhnya.
Menariknya, dinamika pemanggilan ini menunjukkan bahwa tidak ada jaminan bagi siapapun untuk mendapatkan tempat di dalam tim, karena semua pemain, baik yang sudah berpengalaman maupun yang baru mendapatkan kesempatan, harus melalui proses seleksi yang sama. Hal ini menciptakan kompetisi internal yang sehat, di mana setiap pemain dituntut untuk memberikan performa terbaiknya tanpa bergantung pada reputasi semata. Dalam jangka panjang, pendekatan seperti ini dapat meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan, karena hanya pemain yang benar-benar siap dan konsisten yang akan mendapatkan kepercayaan untuk tampil di ajang resmi. Dengan semua perkembangan yang terjadi, perhatian kini tertuju pada bagaimana komposisi akhir tim akan terbentuk, serta bagaimana strategi yang disusun oleh pelatih akan diterapkan di lapangan. Piala AFF 2026 bukan hanya menjadi target untuk meraih prestasi, tetapi juga menjadi momentum penting dalam proses pembangunan tim nasional yang lebih kompetitif dan berkelanjutan. Setiap keputusan yang diambil, setiap pemain yang dipilih, dan setiap strategi yang diterapkan akan menjadi bagian dari perjalanan panjang yang menentukan arah masa depan sepak bola Indonesia di tingkat regional maupun internasional. Pada fase berikutnya, dinamika pemanggilan pemain ini mulai menunjukkan arah yang jauh lebih kompleks karena keputusan yang diambil oleh John Herdman tidak hanya sekadar memilih siapa yang tampil, tetapi juga membentuk fondasi gaya bermain dan identitas tim yang akan dibawa ke turnamen sebesar Piala AFF 2026, di mana setiap detail kecil bisa berdampak besar terhadap hasil akhir, terutama dalam situasi kompetisi yang padat dan penuh tekanan, sehingga ketika nama-nama seperti Rizky Ridho dan Donitri Pamungkas tidak muncul dalam daftar awal, hal ini bukan hanya menjadi bahan perbincangan biasa, tetapi juga memicu analisis yang lebih dalam mengenai arah strategi yang sedang dibangun. Karena publik mulai membaca bahwa ada kemungkinan perubahan pendekatan, dari yang sebelumnya mengandalkan pemain inti, menjadi membuka ruang lebih luas bagi pemain yang selama ini berada di lapis kedua, atau bahkan yang belum pernah merasakan atmosfer tim nasional secara konsisten. Dan dalam konteks ini, keputusan tersebut bisa dilihat sebagai upaya menciptakan kompetisi internal yang lebih sehat, di mana setiap pemain benar-benar harus membuktikan kualitasnya, bukan hanya mengandalkan reputasi atau pengalaman masa lalu. Di sisi lain, situasi ini juga memberikan tekanan tersendiri bagi pemain yang mendapatkan kesempatan, karena mereka tidak hanya membawa harapan pribadi, tetapi juga ekspektasi publik yang ingin melihat wajah baru mampu memberikan dampak nyata, terutama ketika nama seperti Excel Runtukahu mulai mendapatkan sorotan, bukan hanya karena statusnya sebagai debutan, tetapi juga karena ia dianggap sebagai simbol dari pendekatan baru yang lebih berani, di mana pemain dengan menit bermain terbatas di klub, justru karena ia dianggap sebagai simbol dari pendekatan baru yang lebih berani, di mana pemain dengan menit bermain terbatas di klub justru diberi panggung untuk menunjukkan kapasitasnya di level internasional. Dan hal ini tentu bukan tanpa risiko, karena dalam turnamen seperti AFF, kesalahan kecil bisa langsung berujung pada hasil yang sulit diperbaiki, sehingga kepercayaan yang diberikan kepada pemain seperti Excel menjadi ujian besar, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi keputusan pelatih yang memilih untuk keluar dari zona aman. Jika ditarik lebih dalam, pola ini sebenarnya mencerminkan filosofi yang sering digunakan dalam pembangunan tim jangka menengah, di mana pelatih mencoba memperluas kedalaman skuad dengan cara memberikan pengalaman langsung kepada pemain yang sebelumnya tidak menjadi pilihan utama, sehingga ketika dibutuhkan dalam situasi genting, mereka sudah memiliki jam terbang yang cukup. Dan pendekatan ini seringkali tidak langsung memberikan hasil instan, tetapi dalam jangka panjang bisa menciptakan stabilitas tim yang lebih kuat, karena tidak bergantung pada segelintir pemain saja, melainkan memiliki banyak opsi yang siap digunakan dalam berbagai skenario pertandingan. Dan dalam konteks Timnas Indonesia saat ini, langkah ini bisa menjadi indikasi bahwa Herdan Bark sebagai skenario pertandingan. Dan dalam konteks Timnas Indonesia saat ini, langkah ini bisa menjadi indikasi bahwa Herdman tidak hanya berpikir tentang satu turnamen, tetapi juga tentang kesinambungan performa tim di masa depan. Namun demikian, keputusan ini tetap tidak lepas dari kritik, karena sebagian pihak melihat bahwa mengesampingkan pemain berpengalaman justru bisa mengurangi kekuatan tim dalam jangka pendek. Terutama ketika menghadapi lawan-lawan yang sudah memiliki struktur permainan yang matang seperti Vietnam dan Thailand, yang selama ini dikenal memiliki konsistensi tinggi di level Asia Tenggara. Sehingga muncul kekhawatiran bahwa eksperimen yang dilakukan justru bisa berujung pada hasil yang tidak maksimal jika tidak diimbangi dengan kesiapan taktik yang matang. Dan disinilah peran pelatih menjadi sangat krusial, karena ia harus mampu memastikan bahwa setiap pemain yang dipilih benar-benar memahami peran dan tanggung jawabnya di lapangan. Lebih jauh lagi, pemusatan latihan yang dijadwalkan menjelang turnamen juga menjadi fase penting dalam menyatukan visi permainan, karena dalam waktu yang relatif singkat, tim harus mampu membangun chemistry, memahami pola pergerakan, serta menyesuaikan diri dengan instruksi taktik yang diberikan.
Dan dalam kondisi seperti ini, pemain yang memiliki kemampuan adaptasi cepat biasanya akan lebih diuntungkan karena mereka bisa langsung menyatu dengan sistem tanpa membutuhkan waktu lama untuk penyesuaian, sehingga peluang untuk masuk dalam skuad utama menjadi lebih besar, dan hal ini membuka kemungkinan bahwa beberapa nama yang awalnya tidak terlalu diperhitungkan justru bisa menjadi kejutan ketika turnamen berlangsung. Tidak hanya itu, faktor mental juga menjadi elemen yang tidak kalah penting. Karena bermain di bawah tekanan ekspektasi publik yang tinggi membutuhkan ketahanan psikologis yang kuat, terutama bagi pemain yang baru pertama kali merasakan atmosfer tim nasional, sehingga kemampuan untuk tetap fokus, tidak mudah terpengaruh oleh kritik, serta menjaga konsistensi performa menjadi kunci utama puan untuk tetap fokus, tidak mudah terpengaruh oleh kritik, serta menjaga konsistensi performa menjadi kunci utama dalam menentukan apakah mereka bisa bertahan dalam skuad atau tidak. Dan dalam konteks ini, dukungan dari tim pelatih serta lingkungan tim menjadi sangat penting untuk membantu pemain menjaga kepercayaan diri mereka. Pada akhirnya, semua dinamika ini menunjukkan bahwa perjalanan menuju turnamen bukan hanya soal siapa yang dipanggil dan siapa yang tidak, tetapi juga tentang bagaimana sebuah tim dibentuk, diuji, dan dipersiapkan untuk menghadapi tantangan yang ada, karena dalam sepak bola modern, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kualitas individu, tetapi juga oleh bagaimana seluruh elemen dalam tim bisa bekerja secara kolektif, saling melengkapi, dan tetap konsisten dalam menjalankan strategi yang telah dirancang. Sehingga setiap keputusan yang diambil, sekecil apapun akan selalu memiliki dampak yang lebih besar dalam perjalanan panjang menuju target yang diinginkan. Pada bagian berikutnya, perhatian mulai bergeser ke aspek yang seringkali tidak terlihat di permukaan, tetapi justru sangat menentukan dalam perjalanan sebuah tim, yaitu bagaimana komunikasi antar pemain dan pelatih terbentuk secara konsisten dalam setiap sesi latihan maupun di luar lapangan. Karena dalam situasi kompetisi yang padat seperti Piala AFF 2026, kesalahpahaman kecil saja bisa berujung pada keputusan yang terlambat di lapangan, sehingga koordinasi yang terbangun sekasa. Kesalahpahaman kecil saja bisa berujung pada keputusan yang terlambat di lapangan, sehingga koordinasi yang terbangun ciptakan permainan yang solid dan terstruktur. Dalam hal ini, John Hartman tidak hanya dituntut untuk menyusun strategi, tetapi juga memastikan bahwa setiap pemain memahami peran masing-masing secara detail, mulai dari posisi bertahan hingga transisi menyerang, karena sepak bola modern menuntut fleksibilitas tinggi, di mana pemain harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan situasi yang terjadi sepanjang pertandingan. Selain itu, rotasi pemain juga mulai menjadi topik yang tidak kalah penting untuk dibahas, karena dalam turnamen dengan jadwal yang rapat, menjaga kondisi fisik pemain menjadi tantangan tersendiri, dan disinilah kedalaman skuad benar-benar diuji, sebab tim yang hanya bergantung pada 11 pemain inti, biasanya akan kesulitan mempertahankan performa di setiap pertandingan. Oleh karena itu, keputusan untuk memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang sebelumnya jarang tampil, bisa menjadi langkah strategis untuk menjaga keseimbangan tim, sekaligus memberikan pengalaman berharga bagi mereka yang sedang dalam proses berkembang, sehingga ketika dibutuhkan dalam situasi krusial, mereka sudah siap secara mental maupun teknis untuk tampil maksimal. Di sisi lain, adaptasi terhadap gaya permainan lawan juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan, karena setiap tim di kawasan Asia Tenggara memiliki karakteristik yang berbeda. Seperti Vietnam yang dikenal dengan permainan cepat dan disiplin, serta Thailand yang memiliki organisasi permainan yang rapi dan pengalaman bertanding yang tinggi. Menghadapi variasi gaya seperti ini, membutuhkan persiapan yang matang, tidak hanya dari segi taktik, tetapi juga dari sisi mental, karena pemain harus mampu tetap fokus dan tidak terbawa ritme permainan lawan, terutama dalam situasi di mana tekanan datang secara bertubi-tubi. Lebih jauh lagi, peran pemain senior dalam skuad juga menjadi elemen penting yang tidak boleh diabaikan, meskipun tidak semua dari mereka masuk dalam daftar pemanggilan awal, karena pengalaman yang dimiliki oleh pemain-pemain seperti Rizky Ridho tetap dibutuhkan sebagai referensi dalam membangun kestabilan tim, baik di dalam maupun di luar lapangan. Kehadiran mereka, meskipun tidak selalu dalam bentuk kontribusi langsung di pertandingan, tetap memiliki nilai penting dalam menjaga keseimbangan emosional tim, terutama ketika menghadapi situasi sulit yang membutuhkan ketenangan dan pengambilan keputusan yang tepat. Sementara itu, perkembangan individu pemain juga menjadi sorotan utama, karena setiap kesempatan yang diberikan dalam pemusatan latihan merupakan ajang pembuktian bagi mereka untuk menunjukkan kualitas terbaiknya. Dan dalam konteks ini, nama-nama baru seperti Axel Runtukahu memiliki peluang besar untuk mencuri perhatian jika mampu memanfaatkan momentum dengan baik. Namun, hal ini tentu membutuhkan konsistensi, karena satu penampilan bagus saja tidak cukup untuk memastikan tempat di skuad utama, sehingga pemain dituntut untuk menjaga performa di setiap sesi latihan maupun pertandingan uji coba yang dijalani. Tidak kalah penting, faktor kebugaran juga menjadi perhatian utama dalam persiapan menuju turnamen.
karena intensitas pertandingan yang tinggi membutuhkan kondisi fisik yang prima. Dan disinilah peran tim medis serta pelatih fisik menjadi sangat vital dalam memastikan bahwa setiap pemain berada dalam kondisi terbaiknya. Program latihan yang terstruktur, pemulihan yang tepat, serta pengelolaan beban latihan yang seimbang menjadi kunci dalam menjaga performa tim secara keseluruhan, sehingga risiko cedera dapat diminimalkan dan pemain bisa tampil optimal di setiap pertandingan. Semua aspek ini saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam proses persiapan sebuah tim. Karena keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh satu faktor saja, melainkan kombinasi dari berbagai elemen yang bekerja secara harmonis, mulai dari strategi, komunikasi, kondisi fisik, hingga mentalitas pemain. Dalam konteks ini, perjalanan timnas Indonesia menuju turnamen bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang bagaimana proses tersebut dijalani dengan konsistensi dan komitmen yang tinggi, sehingga setiap langkah yang diambil benar-benar membawa tim menuju level yang lebih baik dari sebelumnya. Latihan mulai mengarah pada bagaimana tim mampu mengelola ritme permainan sepanjang pertandingan. Karena dalam turnamen seperti Piala AFF 2026, tidak cukup hanya bermain baik di satu phase saja, melainkan harus mampu menjaga konsistensi dari menit awal hingga akhir, terutama ketika menghadapi situasi yang berubah dengan cepat, seperti keunggulan yang harus dipertahankan atau ketirkan menghadapi situasi yang berubah dengan cepat, seperti keunggulan yang harus dipertahankan atau ketertinggalan yang harus dikejar dengan penuh perhitungan. Dalam kondisi seperti ini, kecerdasan dalam membaca permainan menjadi sangat penting karena pemain dituntut untuk memahami kapan harus mempercepat tempo dan kapan harus menurunkannya, agar energi tim tetap terjaga dan tidak habis sebelum pertandingan benar-benar selesai. Hal ini juga berkaitan erat dengan instruksi yang diberikan oleh John Herdman yang harus mampu memberikan arahan secara jelas dan mudah dipahami, sehingga setiap pemain dapat mengeksekusi strategi dengan tepat di lapangan. Selain itu, efektivitas dalam memanfaatkan peluang juga menjadi salah satu faktor krusial yang seringkali menentukan hasil akhir pertandingan. Karena dalam banyak kasus, tim yang mampu mengonversi peluang menjadi gol memiliki keunggulan besar, meskipun mungkin tidak mendominasi permainan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kualitas penyelesaian akhir menjadi aspek yang harus terus diasah, terutama bagi pemain-pemain yang beroperasi di lini depan, karena mereka memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan hasil pertandingan. Dalam konteks ini, pemain seperti Axel Runtukahu diharapkan mampu menunjukkan ketajaman dan ketenangan saat berada di depan gawang, sehingga setiap peluang yang didapat tidak terbuang sia-sia dan bisa memberikan kontribusi nyata bagi tim. Sisi lain, kekuatan lini pertahanan juga tidak kalah penting untuk diperhatikan, karena dalam turnamen dengan intensitas tinggi, menjaga gawang tetap aman menjadi prioritas utama, terutama ketika menghadapi lawan yang memiliki serangan cepat dan terorganisir seperti Vietnam dan Thailand. Dalam situasi seperti ini, koordinasi antar pemain belakang menjadi kunci utama karena kesalahan kecil dalam komunikasi bisa berujung pada peluang berbahaya bagi lawan. Sehingga setiap pemain harus memiliki pemahaman yang sama mengenai posisi dan pergerakan yang harus dilakukan dalam berbagai situasi permainan. Lebih lanjut, kemampuan untuk mengendalikan emosi juga menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan karena tekanan yang datang dari berbagai arah, baik dari lawan, penonton, maupun ekspektasi publik dapat memengaruhi performa pemain di lapangan. Dalam kondisi seperti ini, pemain dituntut untuk tetap tenang dan fokus pada tugas masing-masing, tanpa terpengaruh oleh provokasi atau situasi yang dapat mengganggu konsentrasi. Hal ini menjadi penting, terutama dalam pertandingan yang berjalan dengan tensi tinggi, di mana satu keputusan emosional bisa berdampak besar terhadap jalannya pertandingan. Tidak hanya itu, peran pelatih dalam membaca jalannya pertandingan juga menjadi faktor penentu, karena keputusan untuk melakukan pergantian pemain atau perubahan taktik harus dilakukan pada waktu yang tepat agar dapat memberikan dampak maksimal bagi tim. Dalam konteks ini, pengalaman dan intuisi pelatih menjadi sangat berharga, karena ia harus mampu melihat celah yang bisa dimanfaatkan serta mengantisipasi strategi yang diterapkan oleh lawan, sehingga tim tetap berada dalam kendali permainan. Pada akhirnya, semua elemen ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam turnamen tidak hanya bergantung pada satu aspek saja, melainkan kombinasi dari berbagai faktor yang saling mendukung, mulai dari strategi, teknik, fisik, hingga mentalitas pemain. Setiap detail kecil memiliki peran penting dalam membentuk performa tim secara keseluruhan, sehingga persiapan yang matang dan eksekusi yang tepat menjadi kunci utama dalam menghadapi setiap pertandingan yang akan datang.
Memasuki fase berikutnya, pembahasan mulai menyentuh pada aspek yang seringkali menjadi pembeda dalam pertandingan-pertandingan ketat, yaitu bagaimana tim mampu memaksimalkan situasi bola mati, karena dalam turnamen seperti Piala AFF 2026, tidak jarang gol penentu justru lahir dari skema yang telah dilatih berulang kali dalam sesi latihan, seperti tendangan sudut, tendangan bebas, maupun lemparan ke dalam yang diarahkan secara strategis ke area berbahaya, sehingga koordinasi, timing, serta ketepatan eksekusi menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Dalam konteks ini, peran pelatih seperti John Hartman menjadi sangat penting dalam merancang variasi skema yang tidak mudah dibaca lawan. Karena semakin banyak opsi yang dimiliki, semakin besar peluang tim untuk menciptakan kejutan di momen-momen krusial. Selain itu, kemampuan membaca kelemahan lawan juga menjadi elemen yang tidak kalah penting. Karena setiap tim pasti memiliki celah yang bisa dimanfaatkan jika dianalisis dengan cermat, baik itu dalam transisi bertahan, koordinasi lini belakang, maupun dalam menjaga konsentrasi di menit-menit akhir pertandingan. Oleh karena itu, analisis video dan evaluasi pertandingan sebelumnya menjadi bagian penting dalam persiapan, sehingga pemain memiliki gambaran yang jelas mengenai apa yang harus diantisipasi dan bagaimana cara mengeksploitasinya di lapangan, terutama ketika menghadapi tim-tim dengan karakter kuat seperti Vietnam dan Thailand yang dikenal memiliki pola permainan yang konsisten dan sulit ditembus jika tidak dipelajari dengan baik. Di sisi lain, fleksibilitas taktik juga menjadi kunci dalam menghadapi dinamika pertandingan yang tidak selalu berjalan sesuai rencana. Karena dalam banyak situasi, tim harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi. Baik itu karena strategi lawan, kondisi lapangan, maupun faktor eksternal lainnya. Dalam hal ini, pemain dituntut untuk memiliki pemahaman taktik yang baik, sehingga mereka bisa menyesuaikan posisi dan peran tanpa harus menunggu instruksi langsung dari pelatih, terutama dalam situasi yang membutuhkan respon cepat untuk menjaga keseimbangan permainan. Lebih jauh lagi, aspek kepemimpinan di dalam lapangan juga menjadi faktor yang sangat menentukan karena dalam kondisi tekanan tinggi, tim membutuhkan sosok yang mampu mengarahkan rekan-rekannya, menjaga semangat, serta memastikan bahwa semua pemain tetap fokus pada tujuan yang sama. Hadiran pemain dengan karakter kepemimpinan kuat seperti Rizky Ridho, meskipun tidak selalu tampil sejak awal, tetap memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas tim, baik melalui komunikasi maupun contoh yang diberikan di lapangan. Tidak kalah penting, faktor pengalaman bertanding juga sering kali menjadi pembeda dalam situasi-situasi krusial, karena pemain yang sudah terbiasa menghadapi tekanan biasanya memiliki kemampuan lebih baik dalam mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, dibandingkan dengan pemain yang masih minim pengalaman. Namun, hal ini tidak berarti bahwa pemain muda tidak memiliki peluang, karena dengan pendekatan yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka juga bisa berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan, terutama jika mampu memanfaatkan kesempatan yang diberikan dengan maksimal. Pada akhirnya, semua elemen ini menunjukkan bahwa persiapan menuju turnamen bukan hanya soal meningkatkan kemampuan individu, tetapi juga tentang bagaimana seluruh tim dapat berfungsi sebagai satu kesatuan yang solid, di mana setiap pemain memahami perannya dan mampu menjalankannya dengan konsisten dalam berbagai situasi. Kombinasi antara strategi yang matang, eksekusi yang tepat, serta mentalitas yang kuat akan menjadi faktor penentu dalam perjalanan tim menghadapi setiap tantangan yang ada di depan mereka. Kemudian bagaimana tim mampu menjaga stabilitas performa dalam rentang waktu yang panjang, karena dalam kompetisi seperti Piala AFF 2026, konsistensi seringkali menjadi pembeda utama antara tim yang hanya tampil baik sesaat dengan tim yang benar-benar mampu melangkah jauh hingga fase akhir. Dalam kondisi ini, pendekatan yang digunakan oleh John Hartman tidak hanya berfokus pada aspek teknis semata, tetapi juga mencakup manajemen energi pemain secara keseluruhan, karena kelelahan fisik dan mental dapat memengaruhi kualitas pengambilan keputusan di lapangan, terutama ketika pertandingan memasuki fase krusial yang membutuhkan konsentrasi penuh. Selain itu, pengelolaan momentum pertandingan juga menjadi faktor yang tidak kalah penting, karena dalam sepak bola, satu momen kecil dapat mengubah jalannya permainan secara drastis, baik itu gol cepat, kartu merah, maupun keputusan kontroversial yang memengaruhi psikologi tim. Dalam situasi seperti ini, kemampuan untuk tetap berada dalam kontrol menjadi sangat penting, karena tim yang mampu menjaga fokus dan tidak terpengaruh oleh dinamika, pertandingan biasanya memiliki peluang lebih besar untuk mengendalikan hasil akhir, dibandingkan dengan tim yang mudah kehilangan arah ketika menghadapi tekanan. Di sisi lain, kedalaman analisis terhadap performa individu juga mulai mendapatkan perhatian lebih karena setiap pemain memiliki karakteristik yang berbeda dan membutuhkan pendekatan yang berbeda pula dalam pengembangannya, sehingga pelatih harus mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing pemain secara detail. Dalam konteks ini, pemain seperti Axel Runtukahu tidak hanya dinilai dari kontribusi gol semata, tetapi juga dari pergerakan tanpa bola, kemampuan membuka ruang,
serta kontribusi dalam membangun serangan, yang semuanya menjadi bagian penting dalam sistem permainan modern. Lebih jauh lagi, integrasi antara pemain muda dan pemain berpengalaman menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh tim, karena perbedaan gaya bermain dan tingkat pengalaman dapat memengaruhi dinamika di dalam lapangan. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang baik serta pemahaman yang sama mengenai tujuan tim, agar setiap pemain dapat saling melengkapi dan bekerja sama secara efektif, tanpa adanya kesenjangan yang dapat mengganggu keseimbangan permainan. Tidak hanya itu, faktor eksternal seperti kondisi lapangan, cuaca, serta dukungan penonton juga dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap performa tim, terutama ketika bermain di luar kandang atau dalam lingkungan yang tidak familiar. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan untuk beradaptasi menjadi sangat penting, karena tim yang mampu menyesuaikan diri dengan cepat biasanya memiliki keunggulan dibandingkan dengan tim yang membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi. Pada akhirnya, semua aspek ini menunjukkan bahwa perjalanan menuju keberhasilan dalam turnamen tidak hanya ditentukan oleh satu faktor tunggal, melainkan kombinasi dari berbagai elemen yang saling berkaitan, mulai dari kesiapan fisik, mental, hingga strategi yang diterapkan di lapangan. Dengan persiapan yang matang dan pendekatan yang tepat, setiap tantangan yang dihadapi dapat diubah menjadi peluang untuk berkembang dan menunjukkan kualitas terbaik di setiap pertandingan yang dijalani. Lalu fokus mulai bergeser ke bagaimana tim membangun identitas permainan yang benar-benar konsisten dan mudah dikenali. Karena dalam kompetisi seperti Piala AFF 2026, tim yang memiliki ciri khas jelas biasanya lebih sulit diantisipasi oleh lawan dibandingkan dengan tim yang masih sering berubah-ubah tanpa pola yang pasti. Identitas ini tidak hanya terlihat dari formasi, tetapi juga dari cara tim membangun serangan dari belakang, bagaimana mereka menekan lawan saat kehilangan bola, serta seberapa cepat mereka melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Dalam hal ini, peran John Herdman menjadi sangat sentral karena ia harus mampu menanamkan filosofi permainan yang tidak hanya dipahami, tetapi juga dijalankan secara konsisten oleh seluruh pemain dalam berbagai situasi pertandingan. Selanjutnya, perhatian juga mengarah pada pentingnya pengambilan keputusan di sepertiga akhir lapangan. Karena di area inilah banyak peluang terbuang atau justru dimaksimalkan menjadi gol, tergantung pada ketenangan dan kecerdasan pemain dalam membaca situasi. Dalam kondisi tekanan tinggi, pemain dituntut untuk tidak terburu-buru, tetapi tetap bermain efektif, memilih opsi terbaik antara menembak, mengoper, atau menahan bola sejenak untuk membuka ruang yang lebih baik. Kemampuan ini tidak datang secara instan, melainkan melalui pengalaman dan latihan yang berulang, sehingga setiap pemain memiliki insting yang terasah ketika berada dalam situasi krusial. Di sisi lain, keseimbangan antara lini juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan, karena tim yang terlalu fokus menyerang seringkali meninggalkan celah di lini pertahanan, sementara tim yang terlalu defensif akan kesulitan menciptakan peluang. Oleh karena itu, keseimbangan ini harus dijaga dengan baik melalui koordinasi yang solid antar lini, sehingga ketika satu lini bergerak, lini lainnya mampu menyesuaikan posisi untuk menjaga struktur. Tim tetap utuh. Dalam konteks ini, kehadiran pemain dengan kemampuan membaca permainan yang baik menjadi sangat penting, karena mereka bisa menjadi penghubung antara lini belakang, tengah, dan depan. Lebih lanjut, dinamika internal tim juga mulai menjadi perhatian, terutama dalam hal bagaimana pemain bersaing secara sehat untuk mendapatkan tempat di skuad utama. Karena kompetisi internal yang positif dapat mendorong setiap pemain untuk meningkatkan performa mereka. Namun, hal ini juga harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan konflik yang justru merugikan tim secara keseluruhan. Pelatih harus mampu menjaga keseimbangan antara memberikan kesempatan dan mempertahankan stabilitas tim, sehingga setiap pemain merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Tidak kalah penting, aspek konsentrasi dalam detail kecil juga seringkali menjadi penentu dalam pertandingan-pertandingan besar, karena kesalahan sederhana seperti kehilangan bola di area berbahaya atau salah dalam mengantisipasi pergerakan lawan bisa berujung pada gol yang sulit diperbaiki. Oleh karena itu, disiplin dalam menjalankan instruksi taktik menjadi hal yang wajib, karena setiap pemain memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas permainan tim secara keseluruhan. Pada akhirnya, semua pembahasan ini menunjukkan bahwa membangun tim yang kompetitif tidak hanya bergantung pada kualitas individu, tetapi juga pada bagaimana seluruh elemen dalam tim dapat bekerja secara harmonis dan konsisten, sehingga setiap pertandingan dapat dijalani dengan pendekatan yang matang dan terukur. Dalam proses ini, setiap detail memiliki arti penting, dan setiap keputusan yang diambil akan memberikan dampak terhadap perjalanan tim secara keseluruhan.
Selanjutnya, arah analisis mulai masuk ke bagaimana tim memanfaatkan fase-fase krusial dalam pertandingan yang seringkali luput dari perhatian, yaitu periode 5 hingga 10 menit setelah gol tercipta, baik saat mencetak gol maupun kebobolan. Karena dalam momen seperti ini, stabilitas emosi dan organisasi permainan biasanya mengalami perubahan signifikan. Dalam kompetisi seperti Piala AFF 2026, tim yang mampu menjaga fokus setelah mencetak gol akan memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan keunggulan. Sementara tim yang mampu merespons cepat setelah kebobolan dapat kembali menghidupkan peluang mereka tanpa kehilangan arah permainan. Hal ini menuntut kesiapan mental yang tinggi, serta komunikasi yang efektif antar pemain di lapangan agar tidak terjadi kekosongan koordinasi yang bisa dimanfaatkan lawan. Selain itu, pembahasan juga berkembang ke aspek distribusi bola dari lini belakang, yang dalam sepak bola modern menjadi fondasi penting dalam membangun serangan yang terstruktur. Kemampuan pemain belakang dalam mengalirkan bola dengan akurat dan tepat waktu akan sangat memengaruhi ritme permainan tim secara keseluruhan, karena dari situlah serangan mulai dibangun dengan pola yang jelas. Dalam hal ini, pelatih seperti John Herdman dituntut untuk memastikan bahwa setiap pemain memahami peran mereka dalam fase build-up, sehingga tidak terjadi kebingungan atau kesalahan yang bisa berujung pada kehilangan bola di area berbahaya. Ya, lebih jauh lagi, efektivitas dalam melakukan pressing juga menjadi salah satu elemen yang mulai diperhitungkan secara serius. Karena kemampuan untuk merebut bola kembali dalam waktu singkat dapat memberikan keuntungan besar bagi tim, terutama dalam menciptakan peluang dari situasi transisi cepat. Pressing yang dilakukan secara kolektif dan terorganisir akan jauh lebih efektif dibandingkan dengan tekanan individu yang tidak terkoordinasi, karena dapat menutup ruang gerak lawan dan memaksa mereka melakukan kesalahan. Dalam situasi ini, kerjasama antar lini menjadi sangat penting, sehingga setiap pemain bergerak dengan tujuan yang sama dan tidak meninggalkan celah yang bisa dimanfaatkan oleh lawan. Di sisi lain, pengelolaan rotasi pemain juga menjadi topik yang tidak kalah penting, terutama dalam turnamen dengan jadwal yang padat, di mana kebugaran pemain harus dijaga agar tetap berada pada level optimal. Pelatih harus mampu menentukan kapan waktu yang tepat untuk melakukan rotasi tanpa mengorbankan kualitas permainan tim, karena keputusan ini akan berdampak langsung pada performa di pertandingan berikutnya. Pemain yang jarang mendapatkan menit bermain juga harus tetap siap, karena dalam situasi tertentu mereka bisa menjadi penentu hasil pertandingan ketika diberi kesempatan. Selanjutnya, perhatian juga tertuju pada bagaimana tim mengantisipasi perubahan strategi lawan selama pertandingan berlangsung, karena tidak jarang lawan melakukan penyesuaian taktik yang dapat mengubah dinamika permainan secara signifikan. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan untuk membaca perubahan dan merespons dengan cepat menjadi sangat penting agar tim tidak tertinggal dalam hal adaptasi. Hal ini menuntut pemahaman taktik yang baik dari seluruh pemain, serta komunikasi yang intens antara pemain dan pelatih di pinggir lapangan. Tidak kalah penting, aspek psikologis menjelang pertandingan juga mulai menjadi sorotan, karena persiapan mental sebelum pertandingan dapat memengaruhi performa di lapangan. Pemain yang memasuki pertandingan dengan kepercayaan diri tinggi dan fokus yang jelas biasanya mampu tampil lebih stabil dibandingkan dengan pemain yang masih terbebani oleh tekanan atau keraguan. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan oleh tim pelatih dalam membangun kepercayaan diri pemain menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Pada akhirnya, semua elemen ini memperlihatkan bahwa perjalanan sebuah tim dalam turnamen tidak hanya ditentukan oleh apa yang terjadi di lapangan selama 90 menit, tetapi juga oleh bagaimana mereka mempersiapkan diri, mengelola situasi, dan merespon setiap perubahan yang terjadi sepanjang pertandingan. Setiap detail kecil memiliki peran yang saling terhubung, dan hanya tim yang mampu mengelola semua aspek tersebut dengan baik yang akan memiliki peluang untuk mencapai hasil maksimal dalam setiap laga yang dijalani.